Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Septia Rahayu, BP 191055-2006. Saya jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka. Perekonomian 4 sektor atau perekonomian terbuka adalah suatu negara yang mempunyai hubungan ekonomi dengan negara-negara lain. Dalam perekonomian terbuka, sebagian produksi dalam negeri diekspor atau dijual di luar negeri, dan di samping itu terdapat pula barang dan jasa di negara itu yang diimpor dari negara-negara lain. Perekonomian terbuka dinamakan juga sebagai ekonomi 4 sektor, yaitu ekonomi yang dibedakan menjadi 4 sektor, yaitu sektor rumah tangga yang terdiri atas sekumpulan individu yang dianggap homogen atau identik. Yang kedua, sektor perusahaan yang terdiri atas sekumpulan perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Yang ketiga, sektor pemerintah yang memiliki kewenangan politik untuk mengatur kegiatan masyarakat dan perusahaan. Yang keempat, sektor luar negeri, yaitu sektor perekonomian dunia di mana perekonomian melakukan transaksi impor dan ekspor. Berikutnya mekanisme perekonomian 4 sektor. Disebut juga dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi dalam negeri, tetapi juga melibatkan masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam diagram Cold-Solar Flow, terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut meliputi pasar barang, pasar tenaga kerja, pasar uang, lembaga uang, serta pasar luar negeri. Di sini kita bisa lihat yaitu diagram sektor perekonomian 4 sektor. Di sini bisa kita lihat di sini ada peranan rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Di sini, maaf sebelumnya diagramnya agak jelek, nanti akan saya lampirkan yang bentuk filenya. Di sini kita bisa lihat rumah tangga konsumen akan memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga produsen, dan rumah tangga produsen akan memberikan balas jasa kepada rumah tangga konsumen yang berupa upah, sewa, bunga, dan profit. Dan setelah rumah tangga produsen memproduksi barang dan jasa, akan dialirkan kepada rumah tangga konsumen untuk dikonsumsi. Dan sebaliknya, rumah tangga konsumen akan memberikan berupa uang kepada rumah tangga produsen untuk atas pembelian barang dan jasa tersebut. Di sini peranan pemerintah, rumah tangga konsumen akan membayar pajak kepada pemerintah, dan pemerintah akan membayar upah yang dilakukan atas faktor-faktor produksi yang diberikan kepada pemerintah tadi. Yang kedua, peranan pemerintah di rumah tangga perusahaan. Di rumah tangga perusahaan, pemerintah mempunyai peran. Rumah tangga produsen akan membayar pajak kepada rumah tangga pemerintah, dan pemerintah akan membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. Peranan rumah tangga luar negeri di sini, rumah tangga konsumen bisa mengekspor faktor produksi kepada rumah tangga luar negeri, dan rumah tangga luar negeri bisa mengimpor barang-barang yang tidak ada di dalam negeri kepada perusahaan. Sebaliknya, perusahaan juga bisa mengimpor barang-barang ke luar negeri. Di sini kita lihat aliran rumah tangga luar negeri. RTK memberikan faktor-faktor produksi kepada rumah tangga luar negeri, dan rumah tangga luar negeri akan memberikan hasil produksinya kepada rumah tangga produsen. Sebaliknya juga bisa rumah tangga produsen akan mengimpor barang-barang dan jasa kepada rumah tangga luar negeri. Konsep keseimbangan perekonomian 4 sektor
Ada beberapa syarat keseimbangan pendapatan nasional dalam perekonomian empat sektor atau perekonomian terbuka adalah rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G ditambah X dikurang M dan I tambah G tambah X sama dengan S tambah T tambah M. Di sini keterangannya Y adalah tingkat pendapatan, C adalah konsumsi, I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, M adalah impor. I adalah investasi sama kayak tadi, G sama dengan pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor sama dengan S adalah tabungan, T adalah pajak, dan M adalah impor. Dalam perekonomian terbuka empat sektor akan mewujudkan dua aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan, yaitu aliran pendapatan yang diterima dari mengekspor yang merupakan suntikan kepada aliran pendapatan. Yang kedua, aliran pengeluaran untuk membeli barang yang diimpor dari negara-negara lain yang merupakan bocoran kepada aliran pendapatan. Selanjutnya adalah perekonomian terbuka atau ekspor dan impor. Ekspor adalah suatu negara melakukan ekspor barang dan jasa ke negara lain, maka ia harus memproduksi barang dan jasa melebihi jumlah produksi yang dilakukan di dalam negeri. Dengan meningkatkan jumlah produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara, maka hal ini juga akan meningkatkan pendapatan nasional Y di negara tersebut. Karena ekspor merupakan salah satu jenis pengeluaran agregat, sehingga dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional yang akan dicapai oleh suatu negara. Apabila ekspor meningkat, maka pengeluaran agregat akan meningkat pula. Dan keadaan ini selanjutnya akan menaikkan pendapatan nasional. Namun sebaliknya, pendapatan nasional atau Y tidak akan mempengaruhi besar kecilnya ekspor. Apabila pendapatan nasional bertambah besar, ekspor belum tentu meningkat, atau besarnya ekspor dapat meningkatkan atau mengalami perubahan, meskipun pendapatan nasional tetap besarnya. Besar kecilnya ekspor tidak dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasional yang terjadi dalam perekonomian, sehingga fungsi ekspor mempunyai bentuk yang sama dengan fungsi investasi dan pengeluaran pemerintah. Yang kedua, impor. Dalam analisis makroekonomi diasumsikan bahwa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya pembelian barang dari luar negeri atau impor suatu negara adalah kemampuan membayar atau daya beli negara tersebut terhadap barang impor tersebut. Makin tinggi kemampuan membayar atau daya belinya, maka tinggi pula impor yang dapat dilakukannya. Karena tinggi rendahnya daya beli suatu negara dipengaruhi oleh tingkat pendapatan nasionalnya. Maka tinggi rendahnya impor negara tersebut juga ditentukan oleh besar kecilnya pendapatan nasionalnya. Makin tinggi pendapatan nasional, makin besar pula impor yang akan dilakukan oleh negara tersebut. Perekonomian terbuka atau perekonomian ekspor impor atau KURS. Dalam menganalisis suatu perekonomian, dikenal dua model perekonomian, yaitu perekonomian tertutup dan ekonomi terbuka. Perekonomian tertutup adalah model perekonomian yang pada pelakunya, khususnya produsen dan konsumen, secara sederhana akan melakukan kegiatan dalam penjualan dan pembelian di pasar yang saling melengkapi untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing. Dalam transaksi pasar tersebut, mereka akan terikat dengan kontrak dagang atau kesepakatan jual beli, dan kemudian ditetapkanlah harga jual atau harga beli dari kegiatan tersebut. Selanjutnya, pada sistem ekonomi terbuka, terdapat kemungkinan dari produsen untuk melakukan kegiatan ekspor dan barang dan produk dagangnya dengan tujuan pasar-pasar di negara lain, atau sebaliknya melakukan impor atas bahan mentah dan bahan penolong serta mesin atau barang yang ada di luar negeri. Dalam model terbuka,
Ini jasa perbankan dan lembaga keuangan dapat juga berasal dari luar negeri dan kita dihadapkan oleh sistem perekonomian yang semakin menyatu. Dengan memasukkan sektor luar negeri ke dalam model penghitungan pendapatan nasional, berarti negara kita dalam model penghitungan pendapatan nasional dua variabel dalam modal perekonomian tiga sektor, yaitu variabel ekspor atau X dan variabel impor atau M. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamankan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Dengan demikian, untuk menghitung pendapatan nasional, keseimbangan pada perekonomian terbuka dilakukan dengan jalan menyamakan antara sisi pendapatan dan sisi pengeluaran. Dalam sisi perekonomian terbuka ini, pengeluaran untuk impor dibedakan menjadi dua jenis, yaitu apakah impor itu tergantung dalam variabel lain atau tidak, nilainya dianggap tetap. Untuk impor yang nilainya tetap dapat dituliskan sebagai berikut. M sama dengan MO. M sama dengan MO, di mana MO adalah besarnya impor, sedangkan impor yang nilainya tergantung dari besar kecilnya pendapatan dirumuskan sebagai berikut. M sama dengan MO tambah MY, di mana Y adalah pendapatan dan M adalah marginal propensity to import menurut Teddy Haryanto. Tolak ukur yang baik untuk menilai kadar keterbukaan atau perekonomian adalah rasio ekspor dan impor terhadap total GNP. Jika rasio impor dan ekspor terhadap GNP melebihi 50%, maka dikatakan perekonomian lebih terbuka. Perdagangan internasional dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu keanekaragaman kondisi produksi. Perdagangan diperlakukan karena adanya keanekaragaman kondisi produksi di setiap negara. Misalnya negara A karena beriklim tropis dapat berspesialisasi memproduksi misalnya pisang, kopi untuk dipertukarkan dengan barang dan jasa di negara lain. Yang kedua, menghemat biaya. Alasan kedua adalah timbulnya increasing return to sell, penurunan biaya pada skala produksi. Yang ketiga yaitu perbedaan selera. Sekalipun kondisi produksi di semua daerah serupa, setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika mereka seleranya berbeda. Yang keempat, prinsip keuntungan komparatif, comparative advantage. Prinsip ini mengatakan bahwa setiap negara akan berspesialisasi dalam produksi dan mengekspor barang dan jasa yang biayanya relatif lebih murah, atau artinya lebih efisien dibanding negara lainnya. Sebaliknya, setiap negara akan mengimpor barang dan jasa yang biayanya produksinya relatif lebih tinggi, atau artinya kurang efisiennya dibanding dengan negara lain. Baiklah, sekian dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi yang melihat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.